Selamat jumpa di video kami. Pada video kali ini kita akan belajar bidang studi matematika. Kita akan mengenal beberapa bangun datar yang pada dasarnya adalah merupakan potongan-potongan dari bangun 4 persegi panjang. Ya, nanti akan kita pelajari bangun apa saja, bangun datar apa saja yang ada kaitannya dengan bangun 4 persegi panjang, dan kita cari rumusnya, bagaimana cara kita menentukan rumus bangun datar yang berpola dari bangun 4 persegi panjang. Saya Selamat Sugiarto, SPDI, adalah admin dari channel kami Media Hiburan dan Belajar. Mari kita lanjut. Pertama yang kita bahas adalah bangun datar jajar genjang. Jajar genjang adalah bentuk lain dari 4 persegi panjang. Ini bangun jajar genjang. Coba kita buktikan, mari kita potong, kita jadikan bentuk 4 persegi panjang. Dan pada dasarnya ini adalah bangun 4 persegi panjang yang dipotong, diletakkan secara acak. Kita kembalikan ke bentuk bangun 4 persegi panjang. Kita potong di tengah jajar genjang sama banyaknya. Kemudian kita letakkan di tempat. Nah, sebelahnya. Persis bangun 4 persegi panjang. Ya. Lalu bagaimana rumusnya? Rumus jajar genjang. Ini bangun jajar genjang. Ini bangun 4 persegi panjang. Ini adalah alas jajar genjang. Ini adalah panjang 4 persegi panjang. Ya, panjang 4 persegi panjang adalah panjang alas jajar genjang ditambah panjang atas jajar genjang dibagi 2. Karena alas dan atas jajar genjang sama panjangnya, maka kita cukup panjang 4 persegi panjang sama dengan panjang alas jajar genjang. Tinggi jajar genjang sama dengan lebar 4 persegi panjang. Dua bangun datar yang berbeda dengan ukuran yang sama. Alas jajar genjang pada dasarnya adalah panjang segi 4 dan tingginya adalah lebar segi 4. Kalau luas segi 4 adalah panjang kali lebar, maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ya, kita perhatikan bangun jajar genjang yang telah kita potong. Ya, bentuknya adalah 4 persegi panjang. Panjang kali lebar untuk luasnya. Berarti panjangnya adalah alas, lebarnya adalah tinggi. Luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari tinggi jajar genjang, kita gunakan rumus Pitagoras. Seandainya nanti ada soal, tingginya belum diketahui. Sementara sisi miringnya sudah diketahui dan panjang alasnya sudah diketahui. Maka kita gunakan rumus Pitagoras. Kecuali tingginya sudah disediakan sama si pembaca. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah separuh dari 4 persegi panjang. Kita buktikan. Ini segitiga siku-siku. Nah, kalau kita tarik garis, maka akan membentuk 4 persegi panjang. Dan segitiga siku-siku adalah setengah dari 4 persegi panjang. Ya. Ini segitiga siku-siku, panjang alasnya sama dengan panjang 4 persegi panjang. Kemudian tingginya adalah sama dengan lebar 4 persegi panjang. Alas segitiga siku pada dasarnya adalah panjang segi 4 dan tingginya adalah lebar segi 4. Luas segitiga siku adalah setengah luas segi 4. Kalau luas segi 4 panjang kali lebar, maka luas segitiga siku adalah setengah panjang kali lebar atau setengah alas kali tinggi. Kalau kita mengenal bangun segitiga siku-siku, maka adanya alas kali tinggi. Maka luas segitiga siku-siku adalah setengah alas dikali tinggi. Bangun berikutnya trapesium. Trapesium adalah bentuk lain dari 4 persegi panjang. Ya,
Ini bangun trapesium. Ini juga merupakan bangun 4 persegi panjang. Kita buktikan. Kita potong di tengahnya, kita pindahkan ke sebelah sana. Nah, beda dengan jajar genjang. Kalau jajar genjang langsung kita letakkan, tetapi trapesium potongan kertasnya kita balik. Nah, kita balik dulu. Nah, kalau bahasanya disung sebit, maka akan seperti ini. Jadi 4 persegi panjang. Nah, sebelah kiri bangun trapesium, sebelah kanan 4 persegi panjang dengan ukuran yang sama, bentuk yang berbeda. Sudut-sudutnya kita lihat. Tinggi trapesium sama dengan tinggi atau lebar 4 persegi panjang. Nah, ini sudut-sudutnya perhatikan. Tadi sudut potongan A, F, E, dan C kita potong, kita letakkan di sebelah sana. Setelah kita balik, maka posisinya berubah. AF di atas, CE di bawah. Karena tadi kita balik, kita sumsebin. Panjang alas trapesium atau P1, panjang bagian atasnya kita sebut saja P2. Kita jumlahkan, kita bagi 2, maka akan menjadi panjang 4 persegi panjang. Kenapa? Karena kita potong ya. Bagian atasnya kita potong, bagian bawah kita potong. Jadi panjang bagian atas kita bagi 2, panjang bagian bawah kita bagi 2, kita jumlahkan maka menjadi panjang 4 persegi panjang. Dan tingginya adalah sama. Kalau tingginya sama, tinggi trapesium pada dasarnya lebar 4 persegi panjang. Ya, kalau panjang 4 persegi panjang adalah setengah panjang 1 ditambah setengah panjang 2, atau setengah panjang 1 ditambah panjang 2. Ya. Setengah panjang alas dan setengah panjang sisi atas adalah panjang segi 4 dan tingginya adalah lebar segi 4. Kalau luas segi 4 adalah panjang kali lebar, maka luas trapesium adalah setengah panjang 1 ditambah panjang 2 dikali tinggi. Setengah panjang 1 ditambah panjang 2 adalah panjang 4 persegi panjang dikali dengan tinggi. Tingginya adalah lebar 4 persegi panjang. Kembali, untuk mencari tinggi trapesium gunakan rumus Pythagoras. Berikutnya pentagon. Ya, ini saya kenal namanya pentagon dari laptop. Pentagon adalah bentuk lain dari 4 persegi panjang. Nah, ini seperti ini. Sisi samping bangunan rumah atau gedung sekolah. Ya. Sama, kita potong, kita belah 2. Ya. Yang satu kita taruh di bagian atas. Ya. Biar supaya akur. Ini kita balik dulu. Ya, kita balik. Ya, maka posisinya akan menjadi seperti ini. Ya, pentagon tadi segi 5 bisa menjadi segi 4. Nah, ini pentagonnya, ini perubahan bentuknya. Jadi segi 4. Perhatikan sudut-sudutnya A, B, C, D, E, F. Ya. A, C, E, F. A, C, E, F, kita balik. Ya, posisinya jadi di atas. Alas pentagon ya sama dengan, jadi panjang 4 persegi panjang itu adalah setengah dari alas pentagon. Ya, panjang 4 persegi panjang sama dengan setengah dari alas, atau 2 kali alas 4 persegi panjang sama dengan 1 kali alas pentagon. Tingginya, ya pentagon ada 2 tinggi, satu tinggi samping kiri atau samping kanan, yang kedua tinggi tengah. Bilang saja tinggi 1 dan tinggi 2. Nah, karena 4 persegi panjangnya adalah sambungan dari 2 buah potongan, maka tinggi samping ditambah dengan tinggi tengah. Ya, jadi untuk tinggi atau lebar 4 persegi panjang adalah tinggi 1 ditambah tinggi 2. Ya, lebar 4 persegi panjang sama dengan tinggi
1 pentagon ditambah tinggi 2 pentagon atau tinggi yang ada di tengah. Ya, luas pentagon adalah luas segi 4, yakni panjang dikali lebar. Ya, kalau luas 4 persegi panjang dikali lebar, maka luas pentagonnya adalah setengah alas dikali tinggi 1 ditambah tinggi 2. Karena P sama dengan setengah alas dikali L. L adalah tinggi 1 dan tinggi 2. Jadi luas pentagon adalah setengah alas dikali tinggi 1 ditambah tinggi 2. Ya. Jika T2 belum diketahui, gunakan rumus ini. Ya, karena T2 ini tinggi di tengah, kalau si pembuat soal tidak meletakkan ukurannya, maka kita cari tingginya dulu dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. Ya, T2 sama dengan tinggi T1 ditambah, nah, rumus Pitagoras, CE kuadrat diambil A, diambil setengah alas kuadrat. Ya, CE kuadrat diambil setengah alas kuadrat. Jadi akar CE kuadrat diambil setengah alas kuadrat ditambah dengan T1, maka menjadi tinggi T2. Lanjut. Trapesium 2. Jadi trapesium bentuk selanjutnya. Nah, trapesium ini adalah bentuk lain dari 4 persegi panjang juga. Kita lihat, nah ini trapesium yang seperti ini. Sama, kita potong 2 juga. Ya, kita letakkan di atasnya. Ya. Kita putar, nggak usah dibalik. Kita putar saja. Kita sungsebin. Nah, maka menjadi bentuk 4. Ya, perhatikan. Ini trapesiumnya. Setelah kita potong, kita sambung, maka menjadi bentuk 4 persegi panjang. Sudut-sudutnya kita perhatikan. Ini potongannya. Nah, setelah kita potong, maka A, F, E, C kita pindahkan. Tadi akan ada berada di posisi atas. Panjang alas trapesium ya adalah 2 kali panjang 4 persegi panjang, atau panjang 4 persegi panjang sama dengan setengah alas trapesium. Ya, alas trapesium sama dengan 2 kali panjang 4 persegi panjang. Tingginya tinggi 1 dan tinggi 2. Ya. Tinggi 1 dan tinggi 2 kita jumlahkan karena bangun ini disambung antara tinggi 1 dan tinggi 2-nya. Ya, maka lebar trapesium adalah tinggi 1 dan tinggi 2. Jelas sekali kalau rumus 4 persegi panjang kali lebar, maka luas trapesium adalah setengah alas dikali tinggi 1 ditambah tinggi 2. Karena panjangnya adalah setengah alas trapesium, maka luas trapesium adalah setengah alas dikali tinggi 1 ditambah tinggi 2. Selesaikan dulu tinggi 1 ditambah tinggi 2, kemudian dikalikan dengan setengah alas. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah bentuk dari 4 persegi panjang. Perhatikan gambarnya. Kita bagi 2, kita potong. Kemudian kita letakkan bagian sebelahnya. Kemudian kita balik. Ya, kita taruh di sini. Nah, ini adalah bentuk lain dari segitiga sama kaki adalah panjang. Perhatikan sudut-sudutnya, titik-titik sudutnya. Setelah kita potong, kita letakkan menjadi bentuk segi 4, maka ADC ya ada di posisi atasnya, ADC ada di posisi atas. Ya, segitiga ADC ada di posisi atas. Alas segitiga adalah 2 kali panjang persegi panjang, atau panjang persegi panjang adalah setengah alas segitiga. Tinggi segitiga adalah panjang atau lebar 4 persegi panjang. Ya, jadi lebar 4 persegi panjang adalah tinggi segitiga.
Nah, kalau luas rumus 4 persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas segitiga sama kaki adalah setengah alas dikali tinggi. Rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi, karena panjangnya adalah setengah alas dan lebarnya adalah tinggi. Jadi rumus luas segitiga sama kaki adalah setengah alas dikali tinggi. Seperti biasa, untuk mencari tinggi segitiga siku-siku gunakan rumus Pythagoras jika belum disediakan sama si pembuat soal. Kita lanjut. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bentuk lain dari 4 persegi panjang. Coba kita buktikan. Ini belah ketupat. Kita potong 4. Setelah kita potong, ya, sisi yang bersebelahan kita gabungkan. Nah, seperti ini. Sisi satu lagi digabungkan. Seperti ini. Jelas, belah ketupat adalah bentuk lain dari 4 persegi panjang. Bisa juga dengan pergeseran letak yang lain. Nanti letaknya bisa kita rubah-rubah. Pokoknya bagaimana caranya bisa membentuk 4 persegi panjang. Karena yang gampang diketahui adalah rumus 4 persegi panjang. Tinggal kita ketahui panjang 4 persegi panjang didapat dari mana, dan lebar 4 persegi panjang didapat dari mana. Nah, ini sudut-sudutnya kita buat yang tengah O, titik tengah atau 0 titik tengah. Nah, ini tadi 4 persegi panjang hasil dari potong-potongan tadi. Nah, diameter belah ketupat adalah 2 kali panjang 4 persegi panjang, atau panjang 4 persegi panjang adalah setengah diameter belah ketupat. Tinggi belah ketupat adalah tinggi atau lebar 4 persegi panjang. Sama persis. Jadi, lebar 4 persegi panjang adalah diameter belah ketupat. Nah, kalau luas 4 persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka jelas luas belah ketupat adalah setengah diameter dikali diameter, atau diameter dikali diameter dibagi 2, atau setengah diameter kuadrat. Nah, setengah diameter kuadrat ini, nah, ini adalah penyederhanaan dari setengah diameter dikali diameter. Jadi simpelnya adalah luas belah ketupat adalah setengah diameter kuadrat. Ya, nanti tinggal kita buktikan dengan angka-angkanya. Untuk mencari diameter bisa digunakan rumus Pythagoras kalau memang si pembuat soalnya belum meletakkan ukuran diameternya. Tentunya dari sisi miring dan sisi tegak. Ya. Atau dari alasnya juga. Segi 5. Segi 5 adalah tumpukan dari 2 buah 4 persegi panjang. Kita buktikan. Ini segi 5, kita potong-potong jadi 4 bagian. Ya. Kita pindah-pindahkan. Yang ini yang sebangun, dibalik dulu baru ketemu. Nah, 4 persegi panjang. Yang kecilnya juga dibalik juga ketemu. Jadi segi 5 adalah tumpukan 2 buah 4 persegi panjang. Yang satu agak besar dari badannya, yang satu agak kecil dari kepala. Dari segi. Perhatikan. Nah, ini sudut-sudutnya. Kalau mau diperhatikan lebih detail, nanti bisa lihat video ini dengan mode slow motion. Ya, di sini saya agak cepat untuk menghemat durasi. Nah, perhatikan. Panjang alas belah ketupat dan diameter lebar. Nah, jadi panjang 4 persegi panjang adalah setengah alas ditambah setengah diameter. Karena berdasarkan sambungannya adalah sambungan dari potongan alas dari potongan diameter. Kalau kita perhatikan dari panjang 4 persegi panjang adalah potongan dari alas dan potongan dari diameter tengah atau diameter lebar.
diameter tinggi atau tingginya sama dengan ya, lebar 4 persegi panjang sama dengan diameter tinggi atau tinggi dari bangun segi 5. Nah, kita perhatikan yang di sebelah kanan ini bangun 4 persegi panjang tapi tidak utuh. Ya, jelas rumus 4 persegi panjang adalah panjang ke lebar. Kita pakai rumus itu, cuma dikurangi yang tidak utuhnya. Yang tidak utuhnya itu apa? Ya, yang tidak utuhnya adalah titik DF dan DO. Ya, kita perhatikan. Nah, ini panjangnya adalah setengah alas ditambah setengah diameter lebar. Lebarnya adalah diameter tinggi. Luas segi 4 sama dengan panjang dikali lebar. Ya, luas segi 4 sama dengan panjang dikali lebar. Jadi luas segi 5 adalah setengah alas ditambah setengah diameter lebar dikali tinggi, namun dikurangi. Dikurangi mana? Dikurangi sisi yang kosong tadi, yang ODF atau 0DF. Itu kan kosong. Jadi dikurangi setengah alas dikali panjang E ke O. Atau setengah alas ditambah diameter lebar dikali diameter tinggi diambil panjang EO ditambah setengah diameter lebar dikali panjang EO. Kalau alasnya kita umpamakan A, diameter lebarnya kita umpamakan Q, diameter tingginya kita umpamakan Y, panjang EO kita umpamakan Z, maka rumusnya kita sederhanakan. Setengah alas ditambah diameter lebar jadi setengah A ditambah Q dikali diameter tinggi diambil panjang EO, diameter tinggi Y, panjang EO Z, Y diambil Z, ditambah setengah diameter lebar dikali panjang EO. Diameter lebar adalah Q, jadi setengah Q dikali Z. Kalau sudah seperti ini kita sederhanakan kembali. Setengah A ditambah Q dikali YZ ditambah Q dikali Z sama dengan, ya kita buka kurungnya, kita satukan mana yang sejenis, kita bedakan yang tidak sejenis. Berarti setengah AY diambil AZ ditambah QY diambil QZ ditambah QZ. Kemudian kita sederhanakan lagi. Mana yang sudah sama? Dari belakang kita perhatikan QZ min QZ ditambah plus QZ. Berarti habis. Yang tersisa setengah AY diambil AZ ditambah QY. Ya. Jadi rumus segi 5 adalah setengah AY diambil AZ ditambah QY. Penjelasannya adalah setengah alas dikali tinggi. Nanti kalau nyari rumus segi 5 adalah setengah alas dikali diameter tingginya atau dikali tinggi diambil alas dikali panjang EO. Lihat gambar, panjang EO ditambah diameter lebar dikali diameter tinggi. Saya sudah buktikan, silakan Anda buktikan dengan menggunakan panjangnya kita ukur atau kita menggunakan papan tulis kotak atau buku kotak, kita gambar segi 5, kemudian kita bentuk segi seperti ini dengan ukuran sama, maka kita hitung, maka adalah jumlahnya sama atau jumlah luasnya sama. Nah, seperti ini. Lanjut. Segi 5 adalah tumpukan dari dua buah 4 persegi panjang. Nah, ini tadi. Ya, rumusnya ini tadi. Ini dilihat dari sudut gambar segi 5. Tadi dilihat dari gambar segi 4. Perhatikan. Setengah alas dikali setengah diameter lebar. Dikali D tinggi
Diameter tinggi diambil setengah alas dikali panjang E ke O atau E ke titik 0 ke titik tengah. Seperti itu. Sama seperti tadi rumusnya, cuma tampilannya beda gambar. Ya, dengan melihat gambar seperti ini, insya Allah akan lebih paham. Untuk lebih jelasnya, tulisan ini pelajari lebih detail lagi. Kita lanjut. Layang-layang. Layang-layang adalah sebuah 4 persegi panjang. Jelas. Tinggal kita pindahkan potongan-potongannya. Ya. Sebelum kita tempelkan, dibalik dulu. Maka akan terjadi seperti ini. Berikutnya, yang kecilnya dibalik juga, maka akan berbentuk seperti ini. Jadi bentuk layang-layang sama dengan bentuk 4 persegi panjang. Ini titik-titik sudutnya. Nah, ini perhatikan titik-titik sudutnya setelah kita potong-potong. Ya. Jadi kesimpulannya adalah diameter lebar layang-layang sama dengan 2 kali panjang 4 persegi panjang, atau panjang 4 persegi panjang sama dengan setengah diameter lebar. Tinggi diameter layang-layang adalah tinggi atau lebar 4 persegi panjang. Sangat mudah. Jika luas 4 persegi panjang adalah panjang lebar, maka luas bangun datar layang-layang adalah setengah diameter lebar dikali diameter tinggi. Setengah diameter lebar dikali diameter tinggi. Untuk mencari diameter, gunakan rumus Pitagoras. Seperti itu. Nanti akan kita lanjut ke bangun berikutnya. Itu berarti luas bangun belah ketupat, luas bangun layang-layang sama dengan luas bangun 4 persegi panjang yang ada di sebelahnya. Dengan konsekuensi, panjang 4 persegi panjang adalah setengah diameter lebar, dan lebar 4 persegi panjang adalah diameter tinggi dari bangun layang-layang. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan mohon saran dalam kolom komentar.